Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak yang dirahmati dan disayang oleh Allah SWT, tentunya marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat iman, Islam, sehat dan kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa bermuahjahah, berkumpul dalam rangka ketaatan kita kepada Allah SWT, menjalankan Salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa teriring dan tercurah kepada uswah panutan teladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa bersolawat dan istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, agar kiranya kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum pelaksanaan sholat Jumat dimulai, ada beberapa maklumat yang pengurus sampaikan bertepatan dengan 6 Desember 2024 atau 4 Jumadil Akhir. Maklumat yang pertama, infak Jumat yang lalu tanggal 29 November 2024 sebesar 10.065.200 rupiah. Saya ulangin, 10.065.200 rupiah. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir. Semoga amal bapak semua senantiasa dilipat gandakan dan diberi pahala oleh Allah SWT. Untuk maklumat yang kedua, yang bertindak sebagai khotib dan imam, Bapak Ustadz Agus Komarudin MHI. Untuk maklumat yang selanjutnya, muazin Bapak Muhammad Rifki Musodik. Kami menghimbau kepada bapak semua yang shop di depannya masih kosong, mohon untuk diisi agar saudara-saudara kita yang datang belakangan bisa masuk ke area masjid kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan maklumat selanjutnya, mohon alat komunikasi agar dinonaktifkan sementara waktu agar pelaksanaan sholat Jumat pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan khusyuk. Untuk maklumat yang terakhir, lain-lain, ikutin kajian tematik yang akan dilaksanakan hari Rabu pada zuhur, yaitu 11 Desember 2024 oleh Ustadz Dr. Afif Mustafa MPA. Demikian informasi yang kami sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله أوصيكم بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang penuh keberkahan ini, yaitu pada hari Jumat, marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah kita terima, baik yang sudah kita terima maupun nikmat-nikmat yang tentunya belum kita terima. Saudara, marilah kita sanjungkan kepada suri tauladan kita,
qudwah hasanah kita, pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat beliau, keluarga beliau, dan tentunya orang-orang yang senantiasa mencintai beliau, mencintai sunnah-sunnah beliau, dan menjadikan beliau sebagai qudwah hasanah, diambil contohnya, sehingga kita berharap beliau memberikan syafaat kepada kita karena bentuk cinta kita kepada beliau. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan khatib berwasiat pada diri khatib dan jamaah sekalian, marilah kita pada momen hari Jumat ini kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan itulah yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian, di antara orang beriman, adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tantangan yang dimiliki oleh seseorang yang bernama manusia adalah bahwa ia akan menghadapi musuh-musuh yang ada di dalam dirinya sendiri, di antaranya adalah syahwat itu sendiri. Hawa nafsu yang telah Allah berikan kepada manusia, yang tentunya jika ia tidak selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka sesungguhnya an-nafsu atau hawa nafsu tersebut bisa jadi mengajak manusia tersebut kepada hal-hal yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran di dalam surat Ali Imran ayat 13, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah gambaran. Allah mengatakan di surat tersebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatir muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dibuat indah pandangan manusia kecintaan terhadap istri-istri, kemudian kecintaan terhadap keturunan yaitu anak-anak, dan juga kecintaan terhadap harta benda, apakah itu berupa al-dhahab, emas, wal fiddah, perak, wal khailil musawwamah, kuda tunggangan yang sangat indah atau kendaraan yang sangat indah, wal an'am, binatang ternak, wal harth, kebun-kebun, sawah-sawah. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah simbol-simbol yang ada di dunia, mewakili simbol-simbol tersebut adalah simbol-simbol keduniaan yang sangat dicintai, yang sangat dipuja-puja bagi orang manusia kebanyakan. Tetapi Allah SWT mengatakan itulah dunia. Tetapi Allah SWT juga menjawab akan harus berhati-hati terhadap simbol-simbol dunia yang disebut tadi, yang bisa jadi Allah mengatakan wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah SWT ada sesuatu yang lebih abadi, yang lebih kekal, yang harus diperhatikan orang-orang beriman agar ia tidak terfitnah dengan simbol-simbol keduniaan yang sebagian manusia sudah terfitnah dengan hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat, peringatan, betul manusia cinta, dan itu fitrah, dan itu tidak dilarang oleh al-Islam. Tetapi sekali lagi, bentuk dari cinta Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, wabil khusus orang-orang beriman, agar mereka memberikan cinta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengatakan, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtil anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad." Di ayat berikutnya langsung Allah jawab, "Maukah engkau ya Muhammad? Maukah wahai orang beriman, saya berikan kabar yang lebih
mulia, penerangan yang lebih mulia dari hal simbol-simbol yang disebut sebagai perwakilan daripada simbol-simbol dunia. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim, bagi orang yang bertakwa hendaknya ia fokus kepada surga Allah Subhanahu wa taala, tajri min tahtihal anhar, yang di mana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, yang di mana surga tersebut ketika seseorang memasukinya, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharah, tidak hanya itu, Allah juga menyediakan pasangan-pasangan yang suci buat menemani orang-orang beriman. Wa ridwanu minallah, dan yang lebih utama adalah keridaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, agar hamba-hambanya itu terus menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bil ibad, Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan ayat ini kita harus berpikir lebih panjang bahwa Islam tidak melarang kita cinta terhadap hal-hal yang sifatnya dunia, tetapi Allah memberikan batasan-batasan agar surga itulah yang lebih utama, agar ridho Allah itulah yang lebih utama, agar ampunan Allah itulah yang lebih utama. Sehingga di ayat yang lain, misalkan di surah Ali Imran, Allah mengajak agar kita bersegera kepada ampunan Allah SWT dengan mengatakan wasari'u ila maghfiratum mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, bersegeralah, pakai wasari'u, bersegeralah. Maka dengan kalimat, apakah dengan berlari, tetapi merespon dengan sangat cepat, wasari'u ila maghfirah, cepatlah kalian itu menghadap kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Cepatlah kalian itu buru-buru menghadap Allah untuk meminta surga Allah Subhanahu wa taala, yang di mana surga itu luasnya selangit dan bumi. Hadirin rahmatullah. Uiddat lil muttaqin, diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat yang lain, misalkan di surah Al-Hadid juga sama, wasabiqu ila maghfirah mir rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah kalian terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lombalah kalian untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang kekal abadi. Karena itulah hal yang harus diincar oleh orang beriman, orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang beriman kepada hari akhirat dan juga cinta kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadirin, kalau kita lihat di surat Al-Mulk misalkan, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa mengejar dunia cukup dengan famshu fi manakibiha walladzi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Untuk urusan akhirat Allah mengatakan wasari'u, bercepat. Untuk akhirat wasabiqu, berlomba-lomba. Tetapi untuk masalah dunia cukup famshu. Famshu artinya cukup berjalan saja. Berjalan saja, karena apa? Karena rezeki itu sudah Allah jamin. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah binatang melata di muka bumi ini, siapapun dia, binatang melata di muka bumi ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan rezekinya, telah tetapkan ajalnya, dan sudah ditulis takdirnya dan disimpan dalam lauhun mahfuz, big data, yang dimana di situ tertulis takdir seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezekinya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengevaluasi terhadap diri kita, bagaimana kondisi keimanan kita sampai saat ini. Apakah dengan akhirat kita wasari'u, wasabiqu, atau famshu? Apakah dengan mengejar ampunan Allah ini kita bergegas, lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan,
Apakah kita santai? Famshu fi manakibiha, cukup berjalan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal ampunan Allah itu sangat luar biasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala menggambarkan atau memisalkan kehidupan dunia dengan akhirat di dalam surah Al-Kahfi, misalkan wadrib matsal hayati dunya kama in anzalna minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Allah memberikan permisalan kehidupan dunia itu seperti tetesan air yang jatuh dari langit kemudian bercampur dengan tumbuhan, dengan dedaunan, kemudian datanglah angin, kemudian air itu terhempas dan hilang begitu saja. Itulah gambaran dunia, begitu kecilnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga digambarkan dunia itu akan cepat selesai. Beda dengan kita akhirat yang dimana khalidina fiha abada. Maka kita masing-masing harus mengevaluasi, sudahkah kita menghadap Allah, meraih ampunan ini dengan sungguh-sungguh. Pengorbanan misalkan dalam sholat 5 waktu, apakah dalam 1 tahun, 1 bulan, 1 pekan, berapa yang harus kita evaluasi? Berapa kali kita mendatangi misalkan bagi kaum laki-lakinya sholat berjamaah tepat waktu 5 waktunya? Apakah kemudian dengan istighfarnya? Kalau Rasul SAW istighfar sehari 100 kali, kalau Syekh Ibnu Taimiyah istighfarnya sehari 1000 kali, maka bagi kita yang jauh tentunya derajatnya dari para nabi dan para aulia, harusnya istighfarnya lebih banyak lagi, lebih sering lagi. Tasbihnya pun seperti itu. Tasbihnya harus lebih serius lagi, dan tentunya semua itu hadirin yang betul Allah SWT betul dengan keikhlasan dan perjuangan cinta kepada Allah SWT. Allah SWT mengatakan, misalkan salatu raka'atan qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Mampukah kita mengorbankan rasa kantuk kita untuk kemudian berkorban melakukan salat qabla al-fajr, salat qabla subuh 2 rakaat yang kalau dilakukan orang tersebut maka itu khairun minad dunya wa ma fiha. Tidakkah kita juga ingin agar harta-harta yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri orang bertakwa di antaranya beriman kepada yang ghaib, melaksanakan atau mengerjakan, menunaikan salat, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan juga dengan harta yang telah Allah berikan kepadanya ia berinfak demi untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi orang-orang di surah Ali Imran, Allah memberikan gambaran akan memberikan setiap orang beriman, memberikan surga yang luasnya selangit dan bumi. Kalau di Al-Hadid luasnya seperti langit dan di bumi, tetapi kalau Ali Imran selangit bumi, karena amalannya begitu besar. Karena amalannya berat sekali, di antaranya alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhibin wal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang senantiasa berinfak baik dalam kondisi krisis maupun dalam kondisi tidak krisis, dia senantiasa berinfak. Dan juga senantiasa memaafkan manusia, menahan amarah, menahan hawa nafsu, agar kemudian ia tidak zalim terhadap dirinya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, juga terhadap yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sisa-sisa umur yang telah Allah berikan kepada kita jangan dipertaruhkan dengan hal yang sifatnya dunia. Maka kita harus kemudian meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, meraih surga Allah Subhanahu wa taala ini dengan berlari, dengan sungguh-sungguh, bukan dengan santai. Bagaimana Allah akan mengasihi kita surga kalau kita santai? Menghadap Allah santai, sholat santai, tidak bersegera, tidak memperbanyak amal-amal soleh dengan keseriusan, dengan kesungguhan. Bagaimana nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi santai, padahal Allah telah memberikan isyarat kepada kita, menghadap saya itu harus bersegera, menghadap saya itu berlomba-lomba agar ampunan saya dan surga berhak saya berikan
Kata Allah SWT kepada orang-orang yang disebutkan di surah Ali Imran maupun di surah Al-Hadid. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan, istiqomah juga, kemudian keimanan kepada kita, sehingga kita bisa menjaga ketakwaan keimanan kita ini sampai detik-detik Allah mencabut nyawa kita di akhir hayat nanti. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وانصر المسلمين في غزة. اللهم أعز أهل الغزة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أن تحرر المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أكرمنا بالصلاة في مسجد الأقصى قبل الموت يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والعزة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.